Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah pajak berbasis elektronik. Perkenalkan, nama saya Eis Dayanti dan teman saya Indri Agustian Saputri. Yuk langsung saja kita simak videonya. Baik, saya akan terlebih dahulu yang akan menjelaskan tutorial pengisian ISPT PPh orang pribadi 1770 UMKM. Nah, pertama kita klik menu. Ya, kita klik menu di sini. Kita koneksikan database-nya, koneksi database. Kita klik database kosong dan kita pilih data yang kosong. Di sini kita pakai data ini, kita open. Nah, kalau udah di sini kita isi passwordnya 123, login. Kalau udah kita isi profil wajib pajak. Nah, di sini kita isi profil wajib pajaknya. Nah, kita lihat ini kita bisa hapus dulu ya karena ini bekas data yang soal yang kemarin ya. Ini kita hapus. Nah, lalu kita di sini kita lihat di soalnya di informasi profil wajib pajaknya. Nah, oh iya sebelumnya saya akan menjelaskan di soal contoh soalnya ini di sini ada gambaran identitas atau wajib pajaknya ya. Terus di sini ada daftar susunan anggota keluarganya. Terus juga di sini ada data penghasilan keluarga. Nah, terus di sini juga ada penghasilan di luar kegiatan usaha dan juga ada jenis harta. Jenis hartanya nih. Nah, sekarang kita lihat yang profil wajib pajaknya tersebut. Nah, di sini kan sudah ya NPWP-nya nih, NPWP wajib pajaknya. Nah, sekarang nama wajib pajaknya ini kita copy paste aja. Nama wajib pajaknya di sini Muhammad Safiki. Kita copy paste. Sini kita copy. Lalu di sini nomor teleponnya juga bisa kita langsung isi ya. Lalu di sini jenis usahanya, di sini dia jenis usahanya usaha makanan ayam geprek. Di sini kita langsung bisa copy juga. Lalu di sini ada KLU-nya. KLU-nya 12345. Nah, ini di sini untuk periode pembukuannya ini dari Januari sampai dengan Desember ya. Nah, di sini untuk cara perhitungannya kita menggunakan berarti yang pencatatan ya. Kenapa kita menggunakan yang pencatatan? Karena ini kan dia UMKM-nya masih di bawah 4,8 miliar. Nah, terus di sini untuk status kewajibannya dia kan sudah menikah dan mempunyai tanggungan 3 orang anak ya. Berarti kita di sini pilih yang ini. Lalu kalau kita sudah selesai mengisi semua profil wajib pajak, kita klik simpan. Oke. Setelah kita mengisi profil wajib pajak, lanjut kita membuat SPT-nya ya, buat SPT baru ya. Buat SPT baru, nah di sini kita pilih jenis SPT-nya yang SPT tahunan orang pribadi 1770 ya. Di sini untuk tahun pajaknya 2020, lalu kita klik OK. Nah, setelah SPT-nya berhasil dibuat, lalu kita, oh ya sebelumnya kita cek dulu. Jadi kalau database-nya ini baru, jangan lupa cek PTKP-nya. Di sini kita cek PTKP-nya. Di sini PTKP-nya ini ya, kita lihat di sini tuh masih PTKP yang lama ya. Jadi kita klik tambah aja buat kita PTKP yang baru. Nah, di sini PTKP-nya berarti 54 juta. PTKP tanggungannya 4.500.000. Nah, di sini tanggal
awal berlakunya 1 Januari 2016. Di sini tanggal akhir berlakunya 31 Desember 2020. Kita klik simpan. Nah, kalau sudah, lanjut kita ke daftar pembayaran PPh final ya. Nah, di sini jadi kita mengisi peredaran bruto usahanya dia. Nah, di sini kita lihat soalnya lagi. Di sini kan sudah tertera ya penghasilannya dia dari Januari sampai Desember nih yang usaha yang geprek ini. Jadi kita langsung isi aja. Di sini kita klik tambah. Nih, di sini NPWP tempat usahanya. Untuk NPWP tempat usahanya kita samakan saja ya sama NPWP wajib pajaknya. Di sini berarti 89.300.1/005.000. Nah, ini kita copy dulu deh. Nah, untuk KPP lokasinya di sini di soal kita lihat ya. Di sini KPP lokasinya Jakarta Utara ya. Jakarta Utara. Untuk alamatnya di sini juga Jakarta Utara ya. Untuk periode penghasilannya berarti ini yang pertama Januari ya. Untuk peredaran brutonya ini di Januari ada 350 juta. Kita isi di sini 350 juta. Nah, untuk PPh final dibayarnya ini, jadi itu dia akan otomatis muncul sendiri ya. Jadi dia itu berarti 0,5% dari omset atau peredaran brutonya. Gitu. Jadi di sini dia PPh final dibayarnya sebesar 1.750.000. Nah, kalau udah kita klik simpan. Lanjut lagi kita klik tambah ya untuk yang bulan Februari dan seterusnya. Ini sama ya, NPWP-nya kita copy paste saja. Di sini KPP-nya juga sama, Jakarta Utara, alamatnya juga Jakarta Utara. Periode penghasilannya di sini berarti yang bulan Februari. Di sini peredaran brutonya yang untuk bulan Februari sebesar 300 juta. Nah, lalu kita klik simpan. Lanjut lagi kita klik tambah. Di sini sama ya, NPWP-nya kita copy paste saja. KPP lokasinya juga sama, Jakarta Utara, alamatnya juga sama, Jakarta Utara. Periode penghasilannya berarti ini yang bulan Maret. Kita lihat di soal peredaran bruto di bulan Maret sebesar 250 juta. Nah, kalau sudah kita klik simpan. Lalu kita klik tambah lagi. Ini juga sama, NPWP kita copy paste saja. Jakarta Utara, di sini Jakarta Utara. Periode penghasilannya ini berarti yang bulan April. Nah, untuk peredaran bruto di bulan April di sini sebesar 310 juta. Lalu kita klik simpan. Lalu kita klik tambah lagi. Di sini KPP lokasinya sama, Jakarta Utara. Alamatnya juga sama, Jakarta Utara. Terus di sini periode penghasilannya berarti bulan Mei. Nah, di sini kita lihat peredaran bruto di bulan Mei sebesar 270 juta. Lalu kita klik simpan. Lanjut kita klik tambah lagi. Nah, di sini sama ya, Jakarta Utara, KPP lokasinya, alamatnya juga sama. Periode penghasilannya berarti di sini bulan Juni. Nah, kita lihat peredaran bruto di bulan Juni sebesar 360 juta. Lalu kita klik simpan. Lanjut kita klik tambah. KPP lokasinya Jakarta Utara. Alamatnya Jakarta Utara sama. Periode penghasilannya berarti ini di bulan Juli ya. Peredaran brutonya bulan Juli itu sebesar 370 juta.
Lalu kita klik simpan. Lanjut lagi kita klik tambah. Ini sama NPWP-nya. Alamatnya juga sama. Di sini periode penghasilannya berarti bulan Agustus. Peredaran brutonya di bulan Agustus itu 330 juta. Lalu kita klik simpan. Lalu kita klik tambah lagi. Periode penghasilannya berarti di sini bulan September. Kita lihat peredaran brutonya di sini bulan September itu ada 290 juta. Lalu kita klik simpan. Lalu kita klik tambah lagi. Ini sama ya, alamatnya juga Jakarta Utara. Periode penghasilannya berarti ini bulan Oktober. Peredaran brutonya di sini di bulan Oktober itu ada 380 juta. Lalu kita klik simpan. Kita klik tambah lagi. Nah, di sini sama ya NPWP-nya, NPWP tempat usahanya. Di sini KPP lokasinya juga sama, Jakarta Utara. Alamatnya juga sama, Jakarta Utara. Periode penghasilannya berarti di sini bulan November. Nah, di sini di bulan November itu peredaran brutonya 370 juta. Lalu kita klik simpan. Lalu kita klik tambah lagi. Ini sama ya. Alamatnya juga sama. Periode penghasilannya berarti ini yang Desember. Peredaran brutonya di sini di soal ada 390 juta. Lalu kita klik simpan. Nah, jadi ini kita isi dari penghasilannya dari Januari sampai Desember ya. Nah, terus jadi 4,8 miliar itu total dari pendapatan dari usahanya dia. Jadi kalau memang masih di bawah 4,8 miliar, dia masih mendapatkan manfaat ini sebagai UMKM. Nah, oke. Langsung kita lanjut ke lampiran 4. Lanjut kita ke lampiran 4. Nah, di bagian ini ada harta pada akhir tahun. Jadi di sini kita mengisi hartanya dia. Nah, kita lihat di soal, di sini ada jenis hartanya ya. Di sini jenis hartanya ada 8 ya. Yang pertama ini ada rumah tinggal. Langsung kita klik tambah saja. Nah, di sini dia berarti kode hartanya kalau rumah tinggal berarti yang ini ya, tanah atau bangunan untuk tempat tinggal. Di sini nama hartanya rumah tinggal Tanjung Priok Jakarta Utara. Tahun perolehannya tahun 2000. Harga perolehannya 1 miliar. Keterangannya maaf, ini rumah ya, rumah tinggal. Lalu kita klik simpan. Nah, lanjut kita ke jenis harta yang kedua itu ada mobil merek BMW X5. Kita klik tambah lagi. Di sini berarti kode hartanya mobil ya. Nama hartanya di sini mobil merek BMW X5. Tahun perolehannya di sini 2009. Harga perolehannya di sini 2 miliar. Keterangannya mobil.
Lalu kita klik simpan. Lanjut kita ke jenis harta yang ketiga, ada mobil Toyota Camry. Di sini kita klik tambah lagi. Kita pilih kode hartanya, berarti sama ya, mobil. Nama hartanya di sini kita copy paste saja. Tahun perolehannya 2010. Harga perolehannya 850 juta. Nah, berarti di sini keterangannya mobil ya. Kita klik simpan. Lanjut kita ke jenis harta yang keempat, itu ada mobil Daihatsu Terios. Kita klik tambah lagi. Nah, berarti di sini kode hartanya sama, itu mobil. Di sini nama hartanya mobil Daihatsu Terios. Di sini tahun perolehannya 2010. Harga perolehannya di sini 200 juta. Keterangannya mobil. Lalu kita klik simpan. Lanjut kita ke jenis harta yang kelima, ada apartemen. Kita copy dulu. Lalu kita klik tambah. Berarti di sini kode hartanya kalau apartemen berarti yang ini ya. Tanah atau bangunan untuk usaha. Di sini kita copy paste aja. Berarti nama hartanya kan apartemen Raisina. Tahun perolehannya di sini 2010. Harga perolehannya 950 juta. Keterangannya di sini apartemen. Lalu kita klik simpan, lanjut kita ke jenis harta yang ke-6. Di sini dia mempunyai uang tunai ya dan rekening bank. Kita klik tambah. Di sini berarti kode hartanya uang tunai, nama hartanya. Di sini tahun perolehannya nggak ada ya. Kita kosongkan saja. Harga perolehannya di sini 1 miliar. Ini kurang 0. Nah, berarti di sini keterangannya ini sama aja ya. Uang tunai. Lalu kita klik simpan. Di sini kita klik tambah lagi untuk jenis harta yang ke-7. Di sini ada perabot ya. Perabot berarti kita di sini kode hartanya yang ini. Mana ya? Perabot ya ini, peralatan elektronik, furnitur. Di sini nama hartanya nih, perabot dan mobil light. Tahun perolehannya di sini nggak ada juga. Berarti kita kosongkan saja. Di sini ada harga perolehannya 2 miliar. Keterangannya kita samakan saja. Sini lalu kita klik simpan. Lanjut kita ke jenis harta yang terakhir nih, yang ke-8 ada benda seni dan lukisan. Kita klik tambah lagi. Berarti di sini kode hartanya ini ya, barang seni dan antik. Di sini nama harta. Nama hartanya benda seni dan lukisan. Tahun perolehannya di sini tahun 1999, harga perolehannya 3 miliar 500 juta. Nah, keterangannya di sini barang seni ya dan benda seni dan lukisan. Lalu kita klik simpan. Nah, kalau udah kita isi nih semua jenis hartanya, kita lanjut ke bagian B. Di sini ada kewajiban atau utang pada akhir tahun. Nah, jadi di bagian utang ini, karena di contoh soalnya ini dia tidak ada utang, ya, tidak ada utang nih di contoh soalnya, maka kita kosongkan saja di bagian B ini. Kita skip saja, kita lanjut ke bagian C. Di sini ada daftar susunan anggota keluarga. Nah, kita isi nih daftar susunan anggota keluarganya. Di soalnya di sini ada ya. Di sini yang pertama ada istri ya. Di sini namanya Lois Dayanti. Di sini nicknya kita asal saja karena ini contoh soal ya. Hubungan keluarganya di sini istri.
Pekerjaannya ibu rumah tangga. Lalu kita klik simpan. Lanjut kita klik tambah ya. Di sini, oh ya bentar ini kita ubah dulu. Di sini kita copy paste lagi. Di sini ada dia punya anak ya, namanya Muhammad Jafar Alatas, nicknya kita asal aja. Hubungan keluarganya di sini anak kandung. Pekerjaannya mahasiswa. Lalu kita klik simpan. Sebentar. Ini maaf agak typo ya. Lalu kita klik tambah lagi. Di sini untuk anaknya yang kedua ini ada namanya Muhammad Febri. Nicknya asal aja di sini. Hubungan keluarganya di sini dia anak kandung ya. Pekerjaannya di sini pelajar. Lalu kita klik simpan. Lanjut lagi untuk anak yang ketiga di sini namanya Akila. Kita klik tambah. Nicknya asal saja. Hubungan keluarganya di sini anak kandung. Ini karena contoh soal, makanya nicknya asal aja nggak apa-apa ya. Pekerjaannya di sini dia pelajar. Lalu kita klik simpan. Nah, kalau udah kita isi nih semua susunan anggota keluarganya, kita lanjut ke lampiran 3. Oke, kita lanjut ke lampiran 3. Nah, di lampiran 3, kita bisa lihat nih di bagian A. Di bagian A ini ada penghasilan yang dikenakan pajak final atau bersifat final. Nah, di bagian A ini, kita lihat dulu ya di soalnya. Jadi di soalnya ini kan ada deposito. Ya, di sini dia ada penghasilan di luar kegiatan. Misalnya ada bunga deposito ya. Bunga deposito di sini dia sebesar 50 juta. Nah, maka kita isi di sini dasar pengenaan pajaknya 50 juta. Nah, untuk PPh terutangnya, jadi PPh pajak deposito kan 20% ya. Jadi kita kalikan saja 20% dikali 50 juta, berarti kita isi di sini 10 juta. Nah, oke. Terus di sini dia ada sewa apart ya, hasil menyewakan apartemen di sini dia sebesar 200 juta. Nah, maka kita isi nih di kolom yang ke-9 ya, sewa atas tanah atau bangunan. Di sini berarti sebesar 200 juta. Nah, pajak dari sewa apartemen itu kan 10% ya. Jadi kita kalikan saja 10% dikali 200 juta. Berarti di sini 20 juta. Nah, udah, kalau sudah. Nah, misalkan ada yang bingung nih ya. Di sini kan udah otomatis ya langsung ke isi nih 3.970 juta. Nah, ini penghasilan lain yang dikenakan pajak final ini dari total peredaran bruto yang tadi kita isi ya di daftar pembayaran PPh final tadi yang dari Januari sampai Desember. Nah, kalau udah baru kita klik simpan. Kita lanjut ke bagian B. Nah, di bagian B ini, di bagian B dan C ini nggak ada ya. Kita langsung lanjut saja, kita ke lampiran 2. Kita coba ke lampiran 2. Nah, ini nggak ada ya, ini kita skip saja.
Kita lihat ke lampiran 1. Nah, jadi ini tidak perlu ya, tidak perlu diisi karena dia masih menggunakan final, jadi tidak perlu diisi. Kita skip saja. Kita lanjut ke induk. Nah, di identitas ya, di bagian induk ini, di bagian identitas ini sudah otomatis keisi ya. Di sini udah ada NPWP-nya, nama wajib pajaknya, jenis usaha, nah, udah semuanya, udah otomatis keisi. Kita lanjut ke bagian A. Nah, ini juga, nah bagian B, di sini. Nah, bagian B berarti di sini kita isi K3 ya. Sebentar, ini masih 36 juta ya. Coba kita ubah lagi di PTKP-nya. Padahal tadi kita sudah ganti ya, teman-teman. Coba kita ganti lagi, berarti di sini coba kita cek lagi ke induknya. Nah, ini udah bisa ya. Udah 54 juta nih, udah benar ya. Nah, berarti kan tadi dia kita isi K3 ya, berarti di sini ya. Kenapa K3? Karena si wajib pajaknya itu Muhammad Syafiqinya dia sudah menikah dan dia mempunyai tanggungan 3 orang anak. Maka dari itu kita di sini K3 ya. Nah, di sini ada bagian B-nya, bagian E, di sini ada bagian F. Nah, di sini bagian G-nya kita centang yang huruf K ya. Ini ya. Nah, jadi ini kita centang yang K ya, yang daftar jumlah penghasilan bruto dan pembayaran PPh final berdasarkan PP 46 tahun 2013 per masa pajak dan per tempat usaha. Lanjut kita ke bagian kuasa. Di sini kita klik wajib pajak. Di sini tanggalnya kita isi 31 Desember 2020. Nah, setelah sudah kita isi semua ya, lalu kita klik simpan. Nah, setelah kita klik simpan, kita bisa lapor data SPT ke KPP ya. Kita lapor SPT data ke KPP. Nah, jadi pertama kita buat file CSV-nya ya. Nah, jadi ini pertama kita buat file CSV-nya, lalu kita pilih mau simpan filenya di mana nih. Misalkan kita simpan di dokumen ya. Kita simpan di dokumen. Nah, misalkan kita simpan di sini di pajak berbasis elektronik ya. Kita klik OK. Nah, setelah file CSV-nya berhasil dibuat, nah, jadi CSV inilah yang nantinya akan dilaporkan ke kantor pajak ataupun ke DJP online melalui e-filing. Nah, sekian dari presentasi tutorial dari saya tentang pengisian ISPT PPh orang pribadi 1770 UMKM. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Indri Agustian Saputri, yang akan menjelaskan tentang pengisian ISPT PPh orang pribadi 1770S.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tutorial pengisian di SPT PPH Orang Pribadi 1770S. Yang pertama, kita ke menu, lalu klik koneksi database, dan pilih database kosong, lalu pilih data new 2, klik open, lalu masukkan passwordnya 123 dan login. Lalu, isi informasi profil wajib pajak. Itu data yang sebelumnya kita hapus terlebih dahulu. Nah, setelah itu NPWP bisa kita copy paste dari soal. Dan yang kedua ada nama wajib pajaknya, itu Muhammad Safiki, bisa kita copy paste. Dan untuk nomor telepon terdapat di soal, bisa kita copy paste. Setelah itu pekerjaannya di soal karyawan swasta, bisa kita copy paste. Dan untuk periode pembukuan dari Januari sampai dengan Desember. Nah, untuk status kewajiban tidak perlu diisi karena belum berkeluarga. Selanjutnya kita klik simpan. Oke. Lalu buat SPT baru. Setelah itu kita pilih SPT tahunan Orang Pribadi 1770S, tahun pajak 2020, lalu klik OK. Lalu, kalau database baru, jangan lupa untuk cek PTKP-nya. Nah, kita tambahkan PTKP 54 juta. Dan untuk PTKP tanggungan 4.500.000. Tanggal awal berlaku 1 Januari 2016. Tanggal akhir berlaku 31 Desember 2020. Lalu klik simpan. Setelah itu kita ke lampiran 2. Setelah ke lampiran 2, itu bagian A, penghasilan yang dikenakan pajak final atau bersifat final. Bisa kita lihat di soal, terdapat bunga deposito sebesar 90 juta. Bisa kita taruh di bunga deposito 90 juta. Untuk PPH terutang, karena pajak depositonya 20%, jadi 20% dikali 90 juta, jadi hasilnya 18 juta. Bisa kita taruh di PPH terutang 18 juta. Nah, selanjutnya kita ke bagian 2. Ke bagian 2, ya bagian B, isi harta. Itu harta pada akhir tahun. Tambah, bisa kita lihat di soal, itu kode harta 012, yaitu tabungan, nama harta, ada rekening Bank Jaya, bisa di copy paste. Untuk tahun perolehannya 2020. Nah, untuk harga perolehan 100 juta rupiah. Bisa langsung kita klik simpan. Lalu kita tambah lagi. Itu di soal nomor kode harta 012 tabungan, untuk nama harta rekening Bank Sehat, bisa di copy paste.
Nah, untuk tahun perolehannya 2020 dan untuk harga perolehannya 122.956.548 bisa kita copy paste. Nah, lalu simpan. Lalu kita klik simpan. Karena masih ada lagi, kita tambah. Kita pilih kode 012, yaitu tabungan, dan nama hartanya, rekening bank Karen. Kita bisa copy paste. Untuk tahun perolehannya 2020. Dan untuk harga perolehannya 141.094.000. Bisa kita copy paste. Selanjutnya bisa kita klik simpan. Selanjutnya kita ke bagian yang C. Bagian C ini kewajiban atau utang pada akhir tahun. Yang isi utang yang dicatat jumlah yang belum berbayar. Bisa kita tambah. Lalu kita lihat di soal. Itu ada kode utangnya 102, yaitu kartu kredit. Nama pemberi pinjaman kredit card Bank Jaya, bisa kita copy paste. Sebentar. Nah, untuk tahun peminjaman, untuk alamat tidak ada, langsung kita ke tahun peminjaman 2015. Untuk jumlah tidak ada, langsung kita klik simpan. Setelah itu, karena masih ada, kita tambah. Kodenya 102, yaitu kartu kredit. Dan untuk nama pemberi pinjaman, kredit card Bank Sehat, bisa kita copy paste. Untuk tahun pinjaman 2015. Setelah itu lalu kita klik simpan. Setelah itu kita ke bagian yang D. Kalau misalkan sudah berkeluarga baru diisi. Jika tidak kita skip saja. Jadi kita skip saja. Setelah itu kita ke lampiran 1. Nah, di lampiran 1, pada bagian A, kita bisa lihat di soal, itu ada memperoleh penghargaan hadiah sebesar 10 juta rupiah. Jadi kita masukkan di penghargaan dan hadiah sebesar 10 juta rupiah. Lalu kita ke bagian B, itu terdapat, kita bisa lihat soal, terdapat warisan dari orang tua Muhammad Syafiqi berupa tanah dan bangunan sebesar 1.960.000.000 rupiah. Bisa kita langsung taruh di kolom warisan sebesar 1.960.000.000 rupiah. Lalu kita ke bagian yang C, itu ada, kalau misal ada gaji PPH yang ditanggung pemerintah, nah di soal ada PPH yang ditanggung pemerintah. Lalu kita klik tambah, ada nama, itu PT Makmur, bisa kita copy paste.
Untuk NPWP terdapat di soal, bisa kita copy paste. Mari kita copy paste. Nama, sama dengan wajib pajak orang pribadi. Sebentar. Nah, untuk nomor bukti pemotong atau pemungutan bisa kita copy paste. NPWP disesuaikan dengan wajib pajak. Nah, terus untuk tanggalnya itu di 30 Desember 2020. Jenis pajaknya PPh 21, PPh dipungut atau dipotongnya yaitu sebesar 130 juta rupiah. Setelah itu bisa kita langsung klik simpan. Oke, sebentar. Ini tadi NPWP disamakan dengan wajib pajak. Oke, sudah disimpan. Oke. Setelah itu kita ke simpan, klik simpan terlebih dahulu. Langsung lalu kita ke induk. Nah, untuk identitas otomatis sudah terisi. Jadi kita langsung ke bagian A. Nah, untuk bagian A itu kita bisa lihat di soal penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaannya yaitu 60 juta rupiah dikali 12 sama dengan sebesar 720 juta. Bakal kita masukkan di penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan sebesar 720 juta. Selanjutnya kita ke bagian yang B. Penghasilan tidak kena pajak itu TK 0 karena dia belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan. Selanjutnya, oh ini ada kesalahan sebentar. Kita lihat PTKP-nya. Jadi 2016. Sebentar. Sudah kita simpan. Kita coba cek lagi. TK 0. Nah, TK 0 sebesar 54 juta. Selanjutnya kita ke bagian yang C, PPh terutang. Lanjut langsung ke bagian yang D. Karena kurang bayar, ini bisa dijadikan angsuran pajak. PPh yang dipotong dipungut oleh pihak lain, PPh yang sebesar dipotong di luar negeri, dan PPh ditanggung pemerintah 130 juta rupiah. Lalu kita ke bagian yang E. Itu sudah PPh kurang atau lebih bayar, kita pilih B, PPh yang lebih dibayar sebesar 130 juta. Lanjut ke bagian yang F. Lanjut ke bagian yang G, kita centang yang lampiran A dan B. Lalu ke KUASA, kita klik wajib pajak, tanggal 31 Desember 2020, sudah otomatis terisi, lalu kita klik simpan. Oke. Setelah itu kita ke rekam data SSP.
tambah, kita pilih kode masa PPh pasal 25 orang pribadi. Terus untuk jumlah pembayaran Rp17.800.000. Tanggal pembayaran 31 Desember 2020. Lalu kita klik simpan. Setelah itu kita tutup, kita buka ke lapor data SPT ke KPP. Sebentar. Bentar. Kita cek lagi. Oh, jadi tadi untuk penghasilan neto dalam negerinya, kita ulang karena belum tersimpan, yaitu sebesar 720 juta rupiah, itu dari 60 juta dikali 12. Kita klik simpan. Nah, untuk bagian B-nya sudah, bagian C-nya terisi dengan otomatis PPh terutang. Untuk bagian D juga tadi PPh yang harus dibayar sendiri sebesar 17.800.000. Selanjutnya untuk bagian yang E sudah. Oke, lanjut. Nah, untuk tadi, untuk yang bagian G itu dicentang A dan B. Setelah itu coba kita klik simpan. Kita klik simpan. Kita buka di rekam data SSP-nya terlebih dahulu untuk mengecek kembali. Iya. Itu sudah sesuai 17.800.000. Setelah itu kita ke lapor data SPT ke KPP. Nah, selanjutnya, kita bisa buat file CSV-nya. Klik buat file, lalu pilih dokumen yang ingin kita simpan. Di dokumen, bisa terus kita taruh di database kosong, kita klik OK. Setelah itu, kita tunggu sampai selesai. Berhasil dibuat, OK. Inilah yang nantinya akan dilaporkan ke kantor pajak ataupun ke DJP online melalui e-filing. Sudah? Baik, sekian dari tutorial pengisian ISPT PPh orang pribadi 1770S. Terima kasih. Sekian tutorial dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.